Selamat pagi, Ibu. Masih Masih ingat dengan saya? tidak. Baik, benar. Saya dengan perawat Ida yang bertugas pada pagi hari ini ya, Ibu. Bagaimana nih perasaan Ibu hari ini? Saya lebih segar. Baik ya, Ibu sudah tampak lebih cantik, lebih rapi. Ibu sudah rambutnya sudah rapi, disisir dengan benar ya, Ibu. Dan untuk kukunya juga sudah bersih-bersih ya, Ibu. Ya. Nah, apakah Ibu sudah melakukan mandi sehari 2 kali? Sudah. Baik, sudah ya Ibu, saya lihat jadwalnya terlebih dahulu ya Ibu. Baik, Ibu sudah mandi 2 kali sehari, sudah keramas, kemudian sudah bisa berdandan, puding kuku dan menyisir rambut dengan mandiri. Nah Ibu, sesuai janji kemarin, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu. Nah Ibu, makan dalam sehari berapa kali nih biasanya? 1 kali saja Ibu. Untuk minumnya? Kadang-kadang, berarti untuk makannya hanya 1 kali dan minumnya kadang-kadang saja ya Ibu. Nah untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan Ibu nih kebutuhan makan dan minum Ibu dan cara makan dan minum Ibu dengan benar. Nah tujuannya itu supaya Ibu mencukupi zat gizi. Nah, untuk tindakan ini akan dilakukan kurang lebih 30 menit saja dan tempatnya di sini. Nanti saya akan ambilkan makan dan minumnya di ruang makan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, baik Ibu, di sini saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang kebutuhan makan dan minum. Nah, jumlah kalori yang harus dipenuhi untuk Ibu sendiri, Ibu kan perempuan, itu sebesar 2000 sampai 2200 kalori. Nah, untuk laki-laki ini 2400 sampai 2800 kalori. Sedangkan untuk minum itu dewasa itu membutuhkan kurang lebih 8 gelas per hari Ibu. Nah biasanya pada orang dewasa ini membutuhkan makan dan minum itu makanan pokok Ibu seperti ubi, nasi, jagung, dan untuk lauknya itu ada yang dari lauk nabati dan hewani. Nah untuk hewani itu ada ayam, ikan, daging sapi. Nah untuk nabati itu biasanya dari kacang-kacangan Ibu seperti tahu dan tempe. Nah, selain dari tadi lauk dan nasi, Ibu juga harus membutuhkan sayur mayur Ibu, yaitu tujuannya untuk melancarkan proses menelan makanan Ibu dan memberikan rasa segar saat Ibu makan atau saat Ibu makan. Nah, sebagai pelengkap Ibu juga harus makan buah-buahan, berbagai macam buah-buahan. Nah, untuk minumnya, untuk kecukupan gizi Ibu itu harus 8 sampai 10 gelas per hari atau setara dengan 2500 ml. Nah, bagaimana Ibu, apakah sudah mengerti? Sudah. Nah, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan kenapa Ibu harus mengerti kebutuhan makan dan minum Ibu dalam sehari-hari. Itu tujuannya untuk kesehatan Ibu supaya tetap optimal dan tubuh Ibu berkecukupan gizi yang bagus. Kemudian saya akan menjelaskan makan dan minum dengan benar. Sebentar ya Ibu, saya akan mengambilkan terlebih dahulu makan dan minumannya. Baik Ibu, di sini saya sudah mengambilkan makan dan minumnya Ibu. Nah, sebelum minum dan makan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu bisa memimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Baik Ibu. Ini bisa dipegang terlebih dahulu. Jadi makan dan minum itu harus ada gelas dan piring. Nah, piringnya ini kegunaannya untuk wadah nasi, lauk, dan sayur mayur. Nah, Ibu bisa makannya secara perlahan-lahan ya, Ibu. Ya. Baik, bagus sekali Ibu. Ambil makanannya secara perlahan-lahan. Nah, benar. Setelah selesai, Ibu bisa minum terlebih dahulu. Baik, sudah Ibu. Setelah makan dan minum selesai, kita harus bereskan piring dan gelasnya di tempat yang sudah disediakan. Nah, jangan lupa setelah makan kita harus berdoa lagi. Baik Ibu, bisa dipimpin?
Baik, sudah ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah kenyang? Sudah sih. Baik, sudah. Perasaan Ibu bagaimana nih sekarang setelah mempelajari tentang kebutuhan makan dan minum? Saya lebih senang terus jadi lebih tahu kebutuhan makanan minum saya. Nah, alat apa saja yang harus dipersiapkan Ibu untuk makan dan minum? Ada piring, kemudian sendok, dan juga ada air minum untuk menggunakan gelas. Baik Ibu, benar sekali ya Ibu. Ibu sudah benar menyebutkan apa yang saya ajarkan. Nah, Ibu makan dan minum ini harus dilakukan 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, untuk minumnya tadi sudah dijelaskan bahwa sehari harus 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, nanti saya akan menuliskan ke jadwal harian Ibu bahwa Ibu sudah makan dalam sehari 3 kali dan minum sudah 8 sampai 10 gelas per hari. Kemudian nanti saya juga akan mengecek bagaimana Ibu untuk mandi, apakah 2 kali dalam sehari, kemudian keramas, gosok gigi, berdandan, gunting kuku, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah selesai Ibu untuk membahas kebutuhan makan dan minum. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu apakah akan membahas lagi tentang kebutuhan makan dan minum? Apa mau membahas tentang yang lain? Baik, yang lain ya Ibu. Untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang BAK dan BAB. Nah, untuk tempatnya besok kita bisa membahasnya di tempat ini dan melakukannya di kamar mandi. Untuk waktunya Ibu mau pukul berapa nih? Baik, untuk pukulnya jam 9 ya Ibu, dan tepatnya sudah saya sebutkan tadi. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya akan pamit terlebih dahulu ke ruang perawat. Kalau begitu, mari Ibu.